Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Deni Supardi Hambali MSI selaku Direktur ASM Arianti. Yang terhormat kepada Bapak Yana Sanjaya SPD MM selaku Pembantu Direktur 2 dan Pembina Senat Mahasiswa. Yang terhormat kepada Bapak Zain Bastian SEMM selaku Pembantu Direktur 3 serta rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita melaksanakan seminar latihan dasar kepemimpinan mahasiswa dengan tema Melatih Jiwa Kepemimpinan yang Berkarakter. Tujuan LDKM ini adalah mengembangkan karakteristik yang ada dalam diri mahasiswa dan mengasah jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab dalam berorganisasi. Adapun rangkaian acara hari ini adalah 1. Pembukaan acara, 2. Pemutaran lagu Indonesia Raya, 3. Sambutan dari Ketua Pelaksana, 4. Sambutan Pembina Senat Mahasiswa, 5. Sambutan Pembantu Direktur 3, 6. Sambutan Direktur ASM Arianti, 7. Penyampaian materi LDKM, 8. Sesi games, 9. Pemutaran lagu Mars Arianti, 10. Penutupan acara. Mengawali acara pagi ini, akan ada pemutaran lagu Indonesia Raya. Selamat menyaksikan. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pelaksana LDKM yang akan disampaikan oleh Saudara Putra Muhammad Ilham. Kepada Saudara Putra Muhammad Ilham dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Deni Supardi Hambali MSI selaku Direktur ASM Arianti. Yang terhormat Bapak Zain Bastian SEMM selaku Pembantu Direktur 3. Yang terhormat Bapak Yana Sonjaya SPD MPD selaku Pembina Senat Mahasiswa ASM Arianti. Yang terhormat Bapak Rangga Satriatna SPD selaku Bagian Kemahasiswaan. Rekan-rekan panitia yang saya banggakan, serta seluruh peserta webinar yang saya cintai. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan hidayahnya kita semua dapat mengikuti webinar melatih jiwa kepemimpinan yang berkarakter. Dalam rangka kegiatan latihan dasar kepemimpinan mahasiswa.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh beberapa calon anggota Senat mahasiswa sebanyak 7 orang, calon anggota Career Center sebanyak 21 orang, dan calon anggota seni dan olahraga sebanyak 4 orang. Dan dilaksanakan pada hari Jumat 8 Januari 2021, di mana hari ini dilakukan kegiatan webinar. Tujuan dari kegiatan ini, pertama, mengembangkan karakter yang ada dalam diri mahasiswa. Dua, memberikan tuntunan dan meningkatkan pola pikir, sikap dan perilaku, kepribadian, budi pekerti, sopan santun, dan disiplin. Tiga, menjadikan mahasiswa yang dapat membantu keputusan dan dapat memecahkan masalah dalam organisasi secara lebih baik dan bijak. Hadirin yang saya hormati, acara ini dapat terlaksana karena dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, saya berterima kasih pada seluruh panitia yang telah bekerja keras. Dan kepada kampus ASM Arianti yang telah memfasilitasi kita semua. Tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, jaga kesehatan, dan selalu memakai masker. Akhirnya, atas nama panitia, saya ucapkan terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Putra Muhammad Ilham atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari pembina Senat Mahasiswa. Kepada Bapak Yana Sonjaya, SPD MM, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua hari ini masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul ya, bertatap maya dalam kegiatan webinar dalam rangka kegiatan latihan dasar kepemimpinan mahasiswa. Tidak bisa dipungkiri bahwa kegiatan latihan dasar kepemimpinan mahasiswa ini merupakan hal yang penting sebagai bekal untuk semua mahasiswa yang terlibat dalam organisasi, supaya tadi ya dilihat dari temanya bagaimana bisa ambil keputusan yang bisa memecahkan masalah gitu ya, problem solving. Nanti hari ini teman-teman akan mengikuti webinar yang akan disampaikan, yang di dalamnya ada pemaparan materi-materi secara online ya, secara webinar ini oleh para narasumber yang sudah teman-teman pilih. Bapak berharap teman-teman bisa menyimak materi yang disampaikan materi dengan sebaik-baiknya, ya, sehingga ini bisa dijadikan sebagai bekal teman-teman untuk ya. Kemudian yang berikutnya mungkin ada ini adalah salah satu bentuk kaderisasi ya UKM yang ada di ASM Arianti. Jadi bagaimana putar ya, roda organisasi terus berputar dengan adanya kaderisasi dari setiap dalam lingkungan ASM Arianti. Perlu saya sampaikan juga, Pak Zen, mungkin Pak Denny, Pak Rang, dan LDKM ini, saya juga suaranya dengan masuk. Putus Pak? Iya. Laksanakan ya, rencananya hari ini tanggal 8 dan tanggal 9. Kegiatan offline. Dengan berbagai pertimbangan, saya kemarin sudah ngobrol dengan perwakilan mahasiswa ya.
juga kita sampai malam kemarin membahas dan seluruh anggota Senat jadi intinya hari ini adalah tapi untuk hari besok itu ada yang harus ditinjau ulang penyampaian kondisi yang lebih detail gitu ya. Jadi kondisi yang terjadi sekarang ya, izin dari yayasan sehingga nanti mungkin panitia akan sehingga hari ini tetap bisa berjalan webinar, besok kita reschedule waktunya. Mudah-mudahan setelah PSBB kita bisa laksanakan acara secara offline ya, dengan pengaturan teknis yang lebih optimal lagi. Ya, jadi teman-teman jangan berkecil hati. Kita mesti menyadari bahwa kondisi yang terjadi sekarang memang sangat berat ya untuk kita semua. Pertemuan dibatasi, Bandung PSBB lagi gitu ya sampai tanggal 25 ke depan, sehingga semua aktivitas juga dibatasi, sehingga mau tidak mau kita harus mengikuti apa yang ditentukan oleh pemerintah. Apalagi ini instruksinya udah jelas ya. Jadi nanti kita sama-sama pikirin lagi untuk momen kedepannya ya, untuk momen yang pertemuan offline-nya ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Tetap semangat teman-teman semuanya. Ini adalah proses kaderisasi organisasi, dan saya yakin orang organisasi teman-teman yang terlibat organisasi tapi tidak didapatkan di tempat atau di bangku kuliah ya. Jadi tetap kita melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan tetap menjaga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Baik, itu aja Al-Fatihah ya atas apa yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan pagi ini. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Yana Senjaya, SPDMM, untuk sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari pembantu Direktur 3, Bapak Zen Bastian, SEMM. Kepada Bapak Zen Bastian, SEMM, kami persilahkan. Terima kasih. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Yang terhormat Bapak Denny Supardi Hambali sebagai Direktur ASM Arianti. Yang terhormat Tayana sebagai pembantu Direktur 2 sekaligus pembina dari Senat. Yang terhormat narasumber Ibu Rahma dan Ibu Megi yang sudah meluangkan waktu untuk mengisi acara hari ini. Yang terhormat seluruh panitia yang sudah memberikan ide, tenaga, dan waktunya untuk acara hari ini sehingga terlaksana pada hari ini. Juga yang terhormat pada para peserta yang mengikuti acara hari ini. Syukur alhamdulillah kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita pada hari ini diberi kesehatan dan masih bisa mengikuti kegiatan pada acara hari ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada semuanya yang sudah memberikan kontribusi pada acara hari ini. Hari ini adalah latihan dasar kepemimpinan, di mana ini sebagai bekal kepada seluruh
teman-teman semua yang mengikuti acara hari ini serta panitia, di mana kita bisa belajar dan menambah ilmu sebagai bekal ke depan tentang kepemimpinan dan pemimpin. Apa itu kepemimpinan dan apa itu pemimpin? Di mana ini bakal menjadi sebuah ilmu untuk menggerakkan roda organisasi yang khususnya ada UKM di ASM Arianti. Jadi tadi disebutkan bahwa ini untuk kaderisasi seluruh unit kegiatan mahasiswa di ASM Arianti. Mudah-mudahan pada acara ini memberikan berkah buat semua dan mendapatkan ilmu yang sebagai bekal ke depannya, tidak hanya sebagai kita di organisasi saja, tapi nanti bisa bekal sebagai Anda ke depannya pada saat bekerja ataupun pada saat perkuliahan. Ilmu ini akan bisa Anda gunakan. Ambil ilmu dari para narasumber yang saya tahu dan mengenal beliau-beliau ini. Ya, mereka akan sharing tentang kepemimpinan dan pemimpin karena beliau berdua ini sudah berpengalaman dalam hal kepemimpinan. Mudah-mudahan hari ini bisa menjadikan tonggak buat Anda seluruhnya, para panitia dan peserta, untuk bisa mempelajari bagaimana menjadi seorang pemimpin. Itu saja mungkin dari saya. Selamat menimba ilmu, selamat belajar. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari ilmu-ilmu yang akan diberikan. Dan kepada seluruhnya, terima kasih atas acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Zain Bastian SMM untuk sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari Direktur ASM Arianti. Kepada Bapak Dr. Andes Denny Supardi Hambali MSI, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga hari ini sesuai dengan program yang sudah dilaksanakan, yang direncanakan akhirnya bisa kita wujudkan pada hari ini. Yang saya hormati Pak Yana, Pak Jen, yang saya tampak juga Ibu Rahma, tadi saya juga mendengar Ibu Megi. Terima kasih atas partisipasi dan bisa berkumpul. Bapak Ibu adalah sebagai salah seorang pembina unit kegiatan mungkin ya, yang sehingga bisa hadir dalam kegiatan ini. Dan anak-anak sekalian yang saya banggakan, kegiatan LDKM ini merupakan salah satu budaya yang senantiasa kita laksanakan di lingkungan ASM Arianti sebagai salah satu sarana untuk membina dan memupuk mental kepemimpinan kita agar bisa terbina, terdidik sehingga menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik. Nah, saat ini saya bangga sekali, walaupun dalam kondisi yang sebetulnya sangat minim karena kondisi COVID-19 ini, saya bangga bahwa para senat mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa ini senantiasa ke saya itu dari sejak dulu ngotot ingin melaksanakan satu latihan kepemimpinan. Tapi baru kali ini ya bisa dilaksanakan. Tapi saya salut terus terang saja. Kalian begitu masih tetap punya perhatian yang sangat besar terhadap LDKM ini sehingga diharapkan juga mampu menjadikan keberlanjutan unit-unit kegiatan yang ada di lingkungan ASM Arianti. Terus terangnya berat. Dalam kondisi seperti ini bagi kami juga yang menjalankan organisasi itu menjadi tidak mudah. Dan bagi kegiatan mahasiswa juga mungkin saat ini perlu adaptasi yang sangat luar biasa ya. Dan ini mungkin menjadi sesuatu yang nanti menjadi budaya baru untuk kita semua. Akhirnya kita bisa melihat dan menyimpulkan bahwa kegiatan kita yang seperti ini tidak hanya dilaksanakan dalam pembelajaran, tapi justru di dalam kegiatan-kegiatan unit kegiatan mahasiswa. Oleh karena itu apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah tekad, motivasi, dan kreativitas
yang senantiasa bisa disesuaikan dengan kondisi yang saat ini. Terus terang saja kita masih tidak bisa meramalkan kapan ini bisa berakhir. Dulu diramalkan akhir tahun 2020 ya, 2020. Sekarang masuknya 2021 masih terjadi seperti ini. Dan mungkin ini bisa berakhir juga tahun 2021. Jadi oleh karena itu daripada kita berdiam diri, saya melihat para mahasiswa terutama yang di unit ini benar-benar mencari sesuatu hal yang baru yang bisa disesuaikan dengan kondisi saat ini. Jadi jangan menutup kreativitas kita semua. Dan ini bisa dibuktikan oleh kalian semua. Dan ingat juga bahwa protokol kesehatan ini sekarang menjadi sebuah kewajiban untuk bisa diikuti oleh kita semua. Dan mungkin Pak Yana, Bu Rahma, juga Bu Megi akan memberikan pembinaan yang berbeda pula ya Bu ya, dengan kondisi seperti ini. Tapi ternyata dari pengalaman ini bisa menjadi memudahkan, mengefektifkan, tapi juga ada yang mengurangi hal-hal yang lainnya. Misalnya dalam interaksi tatap muka kita bisa berkurang. Tapi semua kegiatan ini bisa terjadi pada saat ini. Kita bisa bertatap muka, bisa berkomunikasi. Jadi pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu melalui latihan kepemimpinan ini saya harapkan bisa timbul ide-ide baru, motivasi baru, dan kreativitas baru yang tidak menghentikan ASM untuk ke depan. Saya sebagai pimpinan ASM Arianti di sini juga ingin mengajak kepada semua mahasiswa yang ada di sini, mari kita tingkatkan eksistensi ASM kita. Kasih tahu teman tetangga bahwa ASM Arianti itu masih senantiasa ada, eksis terus, ya. Itu biasa pesan dari saya untuk bisa menjadikan ASM Arianti ini terus bisa berkibar lah. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yana, Pak Bu Rahma, Bu Megi, dan Pak Jen yang bagian kemahasiswaannya untuk terus-menerus membina unit-unit ini agar bisa tetap eksis. Sekali lagi selamat kepada panitia atas pelaksanaan kegiatan LDKM ini. Dan saya akhiri melalui penutupan ini saya buka acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Deni Supardi Hambali, MSI, untuk sambutannya. Oke, rekan-rekan semuanya, apa kabar nih? Udah pada sarapan belum? Belum. Belum 2 piring. Belum nasi, baru kupat tahu. Diingatkan kembali ya untuk peserta dan panitia diusahakan untuk on cam ya. Terus jangan lupa pakai virtual background-nya yang udah dikasih di grup. Oke, untuk selanjutnya adalah penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Rahmayanti. Nah, sekarang Ibu Rahmayantinya sudah bergabung bersama kita nih. Halo Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu udah sarapan, Bu? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Ibu. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Rahmayanti ya. Oke. Ya. Saya izin share dulu ya. Ya, Bu. Sudah Baik. Terlihat? Sudah, Bu. Baik, Sudah, ya? kepada Ibu Rahmayanti, SIP MSI, kami persilahkan. Oke, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, bisakah semuanya dibuka ya videonya ya? Ya, mohon maaf pada panitia bahwa saya nggak bisa pakai background dari panitia yang sudah diberikan karena nggak kompatibel nih. Ini juga agak-agak lola nih tiba-tiba laptopnya ya. Tapi mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran. Share screen saya masih ada nggak? Nggak ada ya? Ya, ada, Bu. Agak Sebentar ya, Bu.
Nah, inilah kadang di dalam penggunaan media ini kita juga harus ada persiapan ya. Tuh. Masih ada nge-lag nih. Oke. Semuanya sudah lihat screen saya? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mau menyampaikan terima kasih kepada Pak Denny S. Hambali, Pak Direktur, yang semoga selalu dilindungi, selalu dalam kondisi sehat walafiat, kepada rekan saya juga Pak Yana Sonjaya, pada Pak Zen, pada Ibu Megi. Akhirnya kita ada dalam satu room ini ya, dengan berbeda materi. Kemudian juga pada teman-teman di Senat Mahasiswa, di panitia semuanya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya sudah diminta kembali untuk menyampaikan materi-materi yang sedikit saya modifikasi, karena di dalam leadership ini perkembangannya cukup signifikan juga ya. Kalau di luaran ini sekarang kita sudah tidak lagi leadership dalam kacamata dianggap sebagai struktur dalam suatu perusahaan, tetapi saya ingin mahasiswa ASM Arianti, baik yang terlibat di dalam UKM maupun yang tidak, kita punya collaborative work. Makanya di sini saya lebih menitik beratkan tidak hanya pada karakter development, tetapi juga pada collaborative work. Artinya, setiap orang yang ada di dalam ASM Arianti, terutama di kalangan mahasiswa saat ini konteksnya, bahwa yang harus kita lakukan itu adalah collaborative work. Jadi kita tidak bekerja masing-masing, tidak bekerja secara parsial, tetapi kita melakukan kolaborasi. Jadi kalau kolaborasi, pemahaman di awal yang harus kita bangun di dalam pelatihan ini adalah bahwa dengan kolaborasi kita akan semakin better ya. Dengan kolaborasi ini kita akan semakin lebih kuat. Kenapa? Karena saya yakin bahwa dari setiap pemikiran masing-masing orang, ketika itu dikombinasikan, dikolaborasikan, maka akan menghasilkan suatu pemikiran dan langkah yang lebih bagus, gitu ya. Jadi itu pergeseran paradigma yang di luar sana sekarang sedang terjadi, di mana kolaboratif inilah yang menjadi fokus perhatian kita, gitu ya. Nanti kalau ada yang bertanya silahkan, saya boleh disela panitia ya, karena ini waktunya simpel sekali. Nah, dari training objektif kita saat ini adalah Anda itu nggak cuma menjadi know what aja. Sasarannya adalah Anda nggak cuma perlu cukup tahu. Jadi kalau kita hanya pada level know what, silahkan baca buku, silahkan baca-baca literatur lainnya, gitu ya. Silahkan menyimak materi setiap kuliah di mata kuliah kepemimpinan. Seperti sesimpel itu, kalau kita hanya mengetahui know what. Jadi pada level know what, kita hanya cukup tahu aja. CTA kalau kata anak-anak sekarang ya, cukup tahu aja. Tapi setelah level know what itu kita ketahui, maka kita harus bergerak ke ranah know-how. Know-how itu seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Itulah ranah action. Jadi kalau kita sudah mengetahui apa yang harus kita lakukan, itu adalah modal. Jadi kalau hanya mengetahui saja tentang leadership dan lain sebagainya, itu belum bisa masuk boro-boro ke continuous improvement, tapi ke dalam action pun nggak bisa. Jadi teman-teman di mahasiswa, Anda sekarang cukup tahu ya, baru masih di level cukup tahu. Tetapi setelah pelatihan ini, 1 jam yang sangat singkat ini, Anda harus bisa mengarahkan masing-masing itu pada know-how. Lalu selanjutnya apa? Kalau Anda sudah tahu bagaimana sih caranya kita menerapkan kepemimpinan di dalam senat atau di dalam UKM lainnya, lalu Anda jangan hanya pintar di dalam level pemikiran saja. Bicara konsep, bicara teori itu mudah. Perbanyak baca, hafalkan, maknai, selesai. Tapi ketika Anda harus mengaplikasikan itu semua, itulah know-how. Dan kebanyakan hambatan dari mahasiswa adalah ketakutan untuk memulai. Itu yang saya baca dari mahasiswa. Tapi ASM Arianti ini semakin ke sini, anak-anaknya makin keren. Bagus. Cuma satu yang selalu saya titipkan bahwa
penggunaan bahasa Inggris di kalangan mahasiswa di ASM Arianti masih kurang. Selebihnya masalah leadership, masalah komunikasi, masalah event arrangement itu udah pada bagus semuanya gitu ya. Nah, lanjut lagi ke sini, setelah training ini, maksa sih enggak, tapi masa iya sudah di training Anda know how, tidak tahu, Anda harus tahu, kemudian Anda mengaplikasikan ke dalam actionnya seperti apa. Jadi setelah ini, setelah training ini, setelah semua rangkaian LDKM sampai besok ya, Anda kemudian regroup lagi dengan tim Anda di masing-masing UKM atau dengan grup Anda secara yang lebih kecil, Anda harus membuat planning ke depannya. Jadi nggak cuma selesai menyimak saja. Habis ini, kalau saya sih boleh meminta, saya juga sebagai pembina Senat, coba Anda membuat planning work atau planning kegiatan Anda selama 1 tahun ke depan, 1 tahun ini di 2021 dengan mengakomodir pandemi, ya AKB, dengan mengakomodir semua situasi dan kondisi yang kita alami saat ini, yang ujungnya targetnya adalah continuous improvement di masing-masing personil, continuous improvement juga di masing-masing UKM. Tentunya ini adalah continuous improvement untuk ASM Arianti. Ya, jadi saya kalau boleh minta PR untuk Anda semua, supaya terlihat hasil dari training ini, saya nanti ingin melihat dari Anda semua, ada planning ya, tertulis, ada planning tertulis, apa yang akan Anda semua lakukan selama 1 semester ke depan. Berikut bukan hanya planningnya saja, tetapi actionnya seperti apa. Baik, itu adalah training objektif saya dengan Anda semua. Kita mulai masuk pada materi yang cukup singkat ini ya. Jadi kalau kita berbicara masalah teori, leadership ini ada proses influencing others. Jadi ada proses untuk mempengaruhi orang lain. Kalau orang lainnya tidak terpengaruh, maka leadership kita harus dioptimalkan lagi. Leadership itu ada teknik bagaimana mengubah pola pikir bawahan, tim, kolega, bagaimana mengubah the frame of reference mereka supaya mereka mau menjalankan apa yang kita tujukan, apa yang kita susun, tujuan-tujuan apa yang kita susun. Nah, di dalam kata influencing inilah tantangannya. Kalau masalah menyusun itu mudah, tetapi ketika harus mengorganize, kemudian menginfluence orang, menginfluence banyak orang dengan karakternya yang berbeda-beda, inilah tantangan sebenarnya. Kemudian menjadi leader ini juga, dia harus paham betul, nggak cuma asal bicara. Jadi saya di sini tekankan bahwa Anda tuh jangan pandai konsep teori lalu Anda bangga. Banggalah ketika memang Anda tahu apa yang seharusnya Anda lakukan, needs to be done, and how to do it. Tahu caranya kayak gimana. Jadi kalau Anda mau mengarrange acara LDKM, lalu sekarang terjadi acara ini dengan berbagai tantangannya, termasuk acara ini yang saya tahu diundur sempat ya. Harusnya tahun kemarin kalau nggak salah. Tapi kampus kan tetap mendukung Anda semua. Artinya teman-teman yang sudah mengarrange acara ini, lalu sampai hari ini ada kegiatan ini, lalu masuk nanti setelah kegiatan selesai di tanggal 9 Anda mengevaluasi dan menyusun laporan evaluasi kegiatan, itu artinya Anda telah selesai pada fase how to do it dan Anda menyelesaikannya dengan baik. Gitu ya. Jadi ingat, jangan pintar konsep. Tapi Anda harus tahu bagaimana menyelesaikan konsep-konsep itu di dalam lapangan. Belajar mah gampang. Sumpah deh, belajar tuh gampang. Jangan berasa pintar ketika Anda telah membaca satu buku. Katakan kita baca buku ini nih ya. Kita baca buku ini. Judulnya keren banget, Unlocking Public Value. Wah, berasa udah kayak keren gitu ya. Tapi isinya nggak dibaca, tidak dimaknai, dan tidak tahu bagaimana mengaplikasikannya di dalam UKM Anda, sama aja bohong. Jadi leadership ini yang paling menjadi tantangan adalah influencing other, kemudian
mengetahui how to do dan how to be done. Itu ya, gampang lah. Kalau teori mungkin teman-teman nanti bisa bikin sendiri, dan mahasiswa memang tidak boleh terjebak dengan membuat pengertian bergantung pada ahli. Kalau Anda diminta untuk mentranslate apa sih leadership itu, pakai bahasa sendiri, saya yakin Anda semua bisa. Nah, selanjutnya, kenapa student leadership? Di sini saya mau menggarisbawahi student leadership. Karena leadership pada level student itu berbeda. Passion Anda berbeda, wawasan Anda mungkin masih pada level organisasi yang kecil, tetapi itu sesuatu yang sangat berharga. Saya mengapresiasi teman-teman yang terlibat di dalam UKM, di dalam organisasi, atau di dalam perkumpulan-perkumpulan di luar kampus, yang notabene itu suatu perkumpulan yang mungkin nggak ada manfaatnya. Ya, saya selalu senang lihat mahasiswa yang aktif ketika mereka masih di bangku kuliah, bangku sekolah, gitu ya, itu ada sesuatu yang plus. Kenapa student leadership? Karena leadership bagi mahasiswa itu adalah sangat penting. Termasuk ketika Anda decide apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa lulus tepat waktu. Itu berarti leadership Anda udah jalan. Oke, saya harus tetap kuliah, oke, saya harus bimbingan, oke, dosennya susah dicari, saya harus keep looking for dosen saya, nggak patah semangat, oke, saya PKL capek, nggak dapat duit, dan lain sebagainya, saya harus tetap melakukan itu adalah leadership di dalam ranah student. Dan itu adalah modal ketika Anda menempuh studi di ASM Arianti. Saya rasa mahasiswa dimanapun juga, pada level apapun sama, dibikin riweuh. Ya, dan harus terbiasa dengan keriuhan itu supaya kita memang menjadi orang yang tough, tabah, tangguh di tengah-tengah keriuhan setiap level kehidupan kita, ya, dalam tanda kutip. Kemudian, the student consider himself or herself to be a leader. Jadi kalau dengan modal student leadership ini sudah ada pada berapa orang ya, di sini dikurangi dengan Bapak Ibu yang ada di pimpinan dan Halo. Halo. Halo, Bu. Sempat keluar ya? Iya, Bu. Waduh, kacau nih. Oke, ngebut ya. Lanjut lagi nih. Sudah terlihat layarnya? Ya, Bu. Saya kurang bisa mendengar yang bicara ya. Al-Fatia ya. Kok suaranya kecil? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Saya lanjutkan ya. Pada poin 3, leadership will be important to the student after college. Kembali lagi, terakhir saya katakan bahwa leadership di college pada saat Anda di perkuliahan, ini ya seninya lucu-lucuan juga ya. Sambil
terlibat di dalam UKM, dapat teman baru, terus bikin-bikin acara yang sedikit agak-agak have fun juga, dapat pasangan juga gitu. Tapi itu adalah bumbu-bumbunya gitu ya. Bumbu-bumbu yang harus menjadikan Anda semangat di dalam iklim akademis di kampus. Tapi setelah itu, setelah Anda lulus, anak-anak yang terlibat di dalam UKM, ini Anda punya poin plus. Enggak cuma masuk kuliah dan Anda pulang. Enggak cuma Anda nongkrong, apalagi sekarang nongkrong virtual nggak seru ya. Nggak bisa nongkrong juga sekarang kita kan. Maka pilihannya adalah hidup kita tetap harus optimal dalam berbagai aktivitas seperti ini. Anda harus punya keyakinan bahwa apa yang Anda lakukan saat ini adalah sesuatu yang progresif, yang baik banget, baik sekali. Pada saat Anda lulus, Anda akan dibawa pada satu horizon yang lebih luas lagi, dengan pergaulan yang lebih luas lagi, dinamika organisasi atau perusahaan nantinya ya, nggak cuma organisasi aja, tapi perusahaan di tempat Anda bekerja. Jadi kalau Anda mulai bisa memahami sedikit banyak leadership ini tentang tidak hanya teori-teorinya aja, ini adalah modal nanti Anda ketika sudah lulus masuk ke perusahaan, Anda nggak cuma ikut cari uang aja di perusahaan, tapi bisa nggak Anda ini punya pemikiran bahwa saya harus menjadi seseorang di perusahaan ini. Dalam jangka waktu berapa lama? Jangan kelamaan juga. Saya rasa begitu Anda kerja setahun, 2 tahun, lalu Anda upgrading, Anda bisa menduduki suatu posisi jabatan tertentu. Itu artinya ilmu Anda sudah Anda konversikan ke dalam keahlian. Jadi jangan pernah nyaman bekerja di balik meja dengan level yang sama dalam waktu yang panjang. 5 tahun masih menduduki posisi yang sama dalam satu perusahaan, berarti harus ada sesuatu yang kita evaluasi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam dunia yang lebih rumit, dunia pekerjaan yang tidak simpel, Anda harus berlatih banyak di dalam UKM ini. Ya. Kemudian, leaders need to be able to work in teams or groups. Nggak bisa seseorang yang merasa bahwa semua bisa dia selesaikan sendiri ada dalam suatu organisasi. Kalau bahasa sinismenya adalah one man show, itu nggak berlaku di dalam leadership. Student leadership, ingat, setiap orang ketika dia volunteer secara pribadi muncul, itu belum tentu bisa menyelesaikan banyak hal. Tapi ketika Anda bergabung, berkolaborasi dengan banyak orang dalam tim Anda, dalam grup Anda secara internal, ataupun dengan eksternal nantinya, maka package Anda sebagai student leadership ini akan lebih bagus, ya. Jadi ajak timnya, berbagilah, biasakan untuk berbagi, biasakan untuk sharing beban kerja Anda. Jangan terbiasa Anda mengambil semuanya, take over semuanya sendiri, tetapi Anda nggak berani share. Nah, itu kesalahan juga, bukan berarti Anda sebagai pemimpin harus harus ambil resiko semuanya, nggak bisa gitu ya. Karena di dalam organisasi kepemimpinan kita punya namanya koordinasi dan sharing wewenang. Itu harus dibagi. Sebetulnya jadi leader itu dia hanya dia hanya menjadi orang yang mengawasi tugasnya. Tidak harus dia ke teknis. Tidak harus dia ngurusin hal-hal yang sifatnya teknis, tetapi itu dibagi, dipercayakan. Tapi juga tidak melulu pekerjaan teknis harus orang lain yang mengerjakan. Artinya, sebagai leader, kita juga harus bisa down to earth, ya, merasakan bagaimana sih menjadi tim Anda di bawah gitu. Harus gimana? Contohnya mungkin menteri-menteri yang sekarang baru dilantik ya, menteri siapa tuh, sosial, Ibu Risma, langsung belusukan gitu. Karena dia mencoba untuk tahu bagaimana ada di level grassroots itu seperti apa, ada di level masyarakat itu bagaimana, itu bagus gitu. Karena menjadi leader tidak melulu
Tidak melulu Anda harus diam di atas, hanya mengawasi seperti eagle eye, melihat aja gitu. Eagle pun dia harus turun. Kalau dia mau makan, dia harus turun ke bawah kan. Makanya eagle punya mata elang ya. Mata elang itu horizonnya luas banget. Dia bisa berapa derajat tuh ngelihat kiri, kanan, sampai belakangnya. Tapi ketika dia lapar, dia pun harus turun ke bawah. Jadi nggak bisa menjadi leader selalu menganggap bahwa saya punya posisi, saya leader, dan lain sebagainya. Sometimes dia harus ke bawah. Ya, saya lanjut ya. Sebentar. Nah, selanjutnya, kalau kita komparasikan antara mitos dan truths dari leadership, ini ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian kita. Salah ketika leaders are born that way. Jadi kalau kita lihat Ibu Megawati itu adalah anaknya, putrinya dari Presiden Soekarno. Tapi putra-putrinya Presiden Soekarno bukan hanya Ibu Megawati. Ada juga Mas Guru, ya, ada juga yang lainnya yang tidak turun-temurun pernah mengalami menjadi presiden di kita, di Indonesia. Artinya bahwa pimpinan itu bukan dilahirkan. But leaders are developed, not born. Didevelop, dibangun. Anda maunya jadi seperti apa? Apakah cukup menjadi leader keseharian dalam keseharian hidup Anda? Anda hanya cukup bisa bangun pagi, kuliah, makan, hangout, tidur, bangun pagi, kuliah, makan, hangout, tidur, atau Anda akan mengisi dengan sesuatu yang lebih menghasilkan. Ya, AKB sekarang adaptasi kebiasaan baru jangan dijadikan hambatan. Betul-betul deh, itu udah harga mati kita anggap ya. Virtual meeting seperti ini sudah menjadi jalan terbaik. Selalu ada hikmah dari setiap kejadian yang kita alami dengan pandemi ini. Selama kita bisa merubah perspektif sudut pandang kita di pemikiran yang opposite, yang berlawanan. Jadi kalau sulit diganti, jadi bahwa oh kalau sulit oke, berarti kita harus cari cara. Gimana caranya nggak sulit, gitu ya? Tadi yang kata Pak Denny bilang di era pandemi anak-anak masih bisa melakukan ini. Nah itulah berarti Anda itu sudah mendevelop pemikiran-pemikiran leader bahwa ya Anda bisa dan pandemi nggak berpengaruh. Gitu. Leadership is based in hierarchy. Jadi leadership itu bukan struktur dalam organisasi saja, hierarkinya saja, enggak. Orang bisa menduduki satu posisi tertentu karena kebetulan, kalau dalam struktur kerajaan ya karena memang terahnya sudah harus dia naik gitu. Yang sebenarnya terjadi, leadership ini happens at all levels. Jadi leadership ini memang terjadi dalam semua level. Seorang security, dia punya leadership. Apa? Kepemimpinan dia di garda depan. Kemudian untuk mereka yang bekerja di back office, leadership-nya di mana? Ya di dalam ranah situ. Jadi all levels itu harus punya leadership. Setiap bagian itu harus punya leadership. Kemudian charisma is an essential trait for a leader. Itu salah. Charisma. Ketika seseorang melakukan kesalahan, lalu charisma itu hilang seketika. Karena charisma itu nggak bisa diukur. Charisma itu tidak seperti kita mengukur berapa banyak prestasi orang. Charisma itu tidak bisa, bukan data, bukan fakta, tapi charisma itu melibatkan perasaan. Jadi kalau Anda mengandalkan charisma di dalam tim Anda, lalu Anda melakukan sedikit kesalahan, hilanglah charisma itu. Karena based on trust, based on feeling. Berdasarkan feeling dan perasaan. Jadi ketika tim Anda kecewa karena sikap Anda, maka charismanya hilang. Jadi jangan membangun sesuatu karena charisma. Jadikan charisma itu hanya pelengkap saja. Nah, kebenarannya adalah pada realitanya kita membutuhkan charisma itu sebagai kualitas.
betul-betul membangun harisma itu pada kualitas. Jadi fokus aja sama kualitas yang ingin kita bangun. Kalau Anda ingin membangun konsep diri Anda sebagai orang yang baik, orang yang berkualitas, maka proyek Anda selesaikan. Cukup itu. Nggak usah bangun harisma dari segi fisik. Anda good looking ketika Anda pakai barang-barang branded jutaan, ketika handphone Anda iPhone terkini, ketika Anda menggunakan jam tangan iWatch gitu ya. Nah, itu masih berarti ranahnya masih pada level kemiskinan. Kalau orang menganggap bahwa harisma itu dibangun pada physically, itu salah. Tetapi kalau Anda bisa cum laude, kalau Anda punya skill English skill yang bagus, kalau Anda punya terlibat dalam kegiatan sosial yang tidak konsumtif atau tidak Anda perjualbelikan, Anda rajin bantuan sosial, mengandalkan link banyak pihak, harisma itu akan terbangun. Ya, jadi harisma kita tidak bicara tentang bagaimana orang menata secara outer, tetapi itu terbangun dengan kualitas yang Anda bangun sendiri. Kemudian, there is only one way to lead. Nah, ini kesalahan. Orang kesalahan berpikir dalam leader itu adalah ketika dia berpikir dan melakukan, memimpin itu memerintah. Salah. Dalam leadership, banyak cara kita untuk mempraktekkan kepemimpinan kita di dalam grup kita. Enggak cuma perintah. Berdasarkan contoh, based on practice itu sudah yang the best. Ya. Jangan cuma merintah, tetapi tunjukkan bagaimana cara menyelesaikan sesuatu itu. Kemudian manajemen leadership cannot be practiced at the same time. Padahal yang benarnya adalah antara manajemen dengan leadership keduanya bisa berjalan dan harus berjalan bersamaan. Both can occur in the same time, harus berjalan dalam bersamaan. Ya, jadi memanage, kalau kita lihat lagi arti manajemen itu apa sih? Keterlibatan banyak orang untuk mencapai tujuan lah, gitu ya ceritanya. Lalu kalau di dalamnya nggak ada leadership, siapa dong yang mau nge-lead? Nah, kita balikin lagi. Kalau dalam kepemimpinan nggak ada manajemen, nggak di-manage dong. Kalau begitu seperti Anda menanam rumput liar. Kalau Anda mau punya lahan, Anda berkonsep mau dipasang atau mau ditanami, ditabur benih apa, sesuaikan dengan kontur tanah, dengan struktur tanah, dengan kondisi pH tanah, air, dan lain sebagainya. Itu tandanya Anda sedang memanage lahan Anda. Anda nggak cuma sebagai pemilik lahan, tapi Anda tahu nih tanaman nggak cocok kalau ditanami kaktus. Anda tanami kaktus, ya nggak tumbuh kaktusnya. Atau di tanaman anggrek yang harusnya agak dingin, atau ada yang tanaman lainnya, saya nggak ngerti tanaman, Anda nggak cocok tuh di tanah itu, ada paksa untuk bisa ditanam di situ, lalu nggak tumbuh. Ya jangan salahkan tumbuhannya, jangan salahkan tanahnya, salahkan manusianya, salahkan juga orang-orang yang memaksakan sesuatu untuk tumbuh di tempat yang tidak sepantasnya. Berarti itu kan manajemen, mengatur mau ditaruh di mana nih bunga, tanahnya apa harus tanah lembang atau tanah di sini juga bisa gitu ya. Potnya harus kecil atau harus besar. Itu kan manajemen. Nggak tiba-tiba Anda beli daun bawang yang masih ada akarnya, Anda tancepin tuh di tanah, nggak tumbuh, wah nyalahin tanah, bete lah segala macam gitu ya. Salah, berarti ada sesuatu yang harus di-manage di dalamnya. Mitosnya adalah you can teach leadership. Padahal sebenarnya leadership itu can be tough and learn. Ya, leadership itu nggak bisa diajarkan. Kalau saya cuma 1 jam bicara di sini, ya memang nggak bisa dipaksain. Ya harus belajar. Jadi kalau mau tahu gimana caranya mengatur orang, lakukan itu. Coba diatur. Hanya mengatur orang itu punya pemikiran, punya persepsi yang berbeda, punya sifat, karakter yang berbeda. Itu yang harus dipahami. Tough and learn dalam leadership cukup begini rumusnya. Kalau Anda mau diperlakukan
A oleh seseorang, maka Anda harus melakukan A itu terhadap orang lain. Jadi kalau Anda ingin dihargai oleh anggota tim Anda, maka Anda harus memberikan penghargaan itu. Penghargaan bukan artinya material ya, tapi dari perlakuan, kemudian dari sikap Anda juga gitu. Jangan harapkan seseorang memiliki attitude yang baik ketika Anda juga tidak memperlakukan orang lain dengan baik. Gitu. Ya, jadi di dalam leadership belajarnya tiap hari. Mempelajarinya tiap hari. Sampai kapan ya? Sampai Anda memutuskan Anda berhenti di dalam keorganisasian. Gitu, di dalam satu perusahaan. Tapi kan apa iya sesimpel itu hidup kita? Enggak. Jadi leadership itu tidak hanya dalam organisasi, perusahaan, konteksnya untuk individu, untuk keluarga, semua level kehidupan kita sangat butuh leadership. Ya. Nah, yang saya maksud di dalam collaborative work ini apa? Di kehidupan kampus kita punya banyak. Kita punya banyak UKM, ada Senat Mahasiswa, ada Career Center, ada KSR, paduan suara, ada Arpala, kemudian jangan lupa all student. Jadi Anda yang masuk ke dalam UKM ini, Anda plus, betul, Anda terlibat dalam organisasi. Tapi it doesn't mean another student itu mereka nggak punya aktivitas. Ya. Jadi posisikan bahwa semua orang punya pilihan. Ketika Anda memilih aktif dalam organisasi mahasiswa, itu bagus. Tapi ketika mahasiswa yang lain memilih untuk menjadi mahasiswa top academically, oke. Ada juga mahasiswa kita yang karyawan have no time untuk melakukan kegiatan-kegiatan UKM. Oke, kita harus menghargai itu. Ada lagi mahasiswa-mahasiswa dengan berbagai aktivitasnya sampai dia nggak bisa masuk ke dalam UKM, tapi dia apa? Dagang. Dia punya usaha. Oke, kita harus menghargai itu semua. Nah, yang dimaksudkan oleh Pak Denny di awal adalah sebetulnya itu collaborative work. Collaborative work antara semuanya, gimana caranya gaungnya ASM Arianti ini nggak pernah hilang, meskipun kita nggak kuliah ke kampus, meskipun kita nggak pernah ada momen bersama lagi secara physically di kampus gitu. Senat Mahasiswa dengan berbagai kegiatannya, Career Center dengan berbagai aktivitasnya juga, KSR, kemudian Arpala. Boleh nggak sih Arpala tetap naik gunung? Ya, fine. Selama semuanya aman, lakukan itu. Bawa nama kampus, tetap positif. Aktivitas di luar sana, ya kenapa enggak? Paduan suara mahasiswa, harus latihan. Latihan, kita juga mau wisuda. Harus latihan mungkin. Ya, tinggal difikirkan seperti apa. Nah, collaborative work bagi Anda semua, tidak ada kompetisi. Senat Mahasiswa tuh lebih bagus dari Career Center, lebih bagus dari KSR, KSR lebih bagus dari Paduan Suara Mahasiswa, Arpala lebih bagus dari PSM gitu. Nggak ada ya. Artinya Senat Mahasiswa punya spesifikasi di dalam organisasinya. Career Center pun begitu, tujuannya berbeda dengan Senat Mahasiswa. KSR jelas berbeda. Kan buat apa kita pilah-pilah, kita beda-bedakan setiap UKM ini? Karena supaya mereka berkembang dengan ranahnya. Supaya mereka bergerak bebas dan aktif dengan minatnya. Berarti yang anak-anak Career Center adalah anak-anak yang minat ke situ. Anak Senat Mahasiswa yang lebih mengorganize semua kebutuhan kampus, semua kebutuhan UKM lainnya. Nah, Senat Mahasiswa Anda fokus of interest-nya udah lebih banyak dibandingkan teman-teman yang lainnya. Artinya porsi leadership Anda berkali lipat dibandingkan yang lain. Harus bisa mengakomodir semua UKM, mengakomodir pimpinan, mengakomodir para dosen gitu ya, mengakomodir organisasi Anda sendiri gitu. Contohnya apa? Anda mau ada kegiatan apa nih gitu. Terus gitu, jangan sampai vakum. Dulu saya di Unpad
senat mahasiswanya itu aktif ya. Selalu ada kegiatan. Even itu kegiatan yang agak-agak nggak relate sama jurusan kita, nanam pohon. Saya jurusan fisip politik. Tapi memungkinkan kita mahasiswa melakukan menanam pohon. Nah, apa itu harus dari para dosen aja, dari pimpinan aja? Oh enggak, mahasiswa itu jauh akan lebih terdengar wow ketimbang kita yang melakukan itu. Ya. Saya kan lagi studi lanjut dapat beasiswa LPDP. Berarti posisinya sebagai student ya. LPDP mengharuskan kita penggalangan dana. Untuk apa? Untuk melakukan social project. Ini buat semuanya nih, teman-teman yang ada di semuanya nih. Termasuk mungkin para dosen yang ada di sini. Untuk apa? Social project. Sebelum studinya beres, kita harus ada social project. Kita penggalangan dana sana-sini, kemudian kita buat pondok baca di Cilincing, kita buat kampung hidroponik di Cilincing, kita membeli alat untuk membuat paving block juga di Cilincing juga. Kalau kenapa Cilincing? Karena setelah kita ukur, di sana butuh pengembangan yang luar biasa. Ya. Bikin paving block dari tanah biasa, karena di sana juga ada kerang-kerang ya, dari kerang kita olah kerang, pasir, tanah, masukin dalam mesin, ya ini singkatnya ya, keluar jadi paving block. Nanti sekian jumlah paving block itu mereka harus pasang di kampung mereka supaya tanahnya enggak lagi tanah yang tanah gitu. Jadi harus pakai paving block supaya gang-gangnya lebih rapi. Kampung hidroponik untuk apa? Kampung hidroponik kita mahasiswa semua yang bikin, padahal kita se-Indonesia tersebar. Bahkan beberapa koordinator dari kegiatan ada yang sudah kuliah di Belanda, ada yang sudah di London, sudah pada pergi ke kampusnya ya, sudah boleh pergi. Kemudian saya sendiri di Bandung dan yang lainnya terpisah di berbagai kota. Tapi itu semua tergarap. Kenapa? Karena kita punya leadership dan berbagi. Di grup ini namanya PK 158, cuma modal koordinasi di grup, nggak harus ketemuan, no meeting karena kita dilarang bertemu juga secara langsung, tapi semuanya selesai loh. Kampung hidroponik jalan, kita nanam kangkung, bayam, dan lain sebagainya, juga pondok baca untuk anak-anak usia sekolah ada, semuanya sudah kita sewa juga tempat untuk 3 tahun, tapi setelah 3 tahun itu mereka harus sewa sendiri. Itu pemikiran dari student. Bu, atau ibu mah studentnya S3. Ya, bukan begitu. All level, semua bisa. D3, S1, S2, S3, semua bisa, tapi dengan variasi kegiatan, variasi program. Kalau tadi kan saya cuma bilang, kalau saya sih gini ya sama teman-teman dalam posisi student gitu ya. Kalau Anda kan harus yang sesuai dengan passion Anda, passion, kemampuan, jangan dipaksakan gitu ya. Nah, di dalam leadership roots-nya adalah bagaimana Anda membuat guidance, aturan, membuat batasan. Kemudian seseorang yang paling bermanfaat bagi yang lainnya adalah ketika dia selalu bisa memberikan solusi. Bukannya dia ikut terjebak dengan masalah. Kalau ada orang bilang, ini gimana ya, serah deh, aku ngikut aja. Itu bukan leader. Seorang leader, ketika ada masalah, dia hanya butuh waktu untuk berpikir sebentar, kemudian dia menimbang plus minusnya, problem solving and decision making, lalu dia memberikan solusi. Jadi kalau orang nggak solutif, maka dia harus banyak berlatih. Kalau Anda masih menjadi orang yang masih banyak bingung ya, harus ngapain, harus gimana nih, aduh gue bingung gitu. Oh, berarti Anda harus berlatih. Nggak jelek, tapi harus berlatih mencari solusi. Caranya gimana sih, Bu? Lah, gampang. Berbagi pemikiran dengan orang lain. Ketika Anda sudah merasa bahwa ini nggak bisa diselesaikan secara sendiri, berbagilah dengan orang lain. Ya, harus gimana nih kita gitu. Terus bisa nggak nih, atau kita punya duitnya apa enggak? Kita nggak ada duitnya, bisa nggak cari dana dan sebagainya lah ya. Jadi kalau masalah itu nggak pernah nggak ada. Dalam organisasi masalah selalu ada. Yang penting apa solusinya? Vision.
Nah, kenapa tadi Ibu bilang Senat? Karena Ibu pembina Senat, tahun depan coba ya bikin planning supaya visinya terlihat. Kita harus tetap hidup jiwanya di dalam pandemi ini. Jangan kayak tahun 2020 yang kayaknya nggak banget ya 2020, 0 years yang selalu nggak ingin kita kenang. Oh, padahal banyak pelajaran di dalamnya gitu ya. Nah, 2020 ya wis lah, udah berlangsung juga ya. 2021 kalian mau ngapain? Visionnya biar jelas. Buat visi itu. Setiap tahun mau mengikuti kalender akademik per Juli Agustus atau mau per awal tahun, silahkan nanti dilihat. Buat visinya, arpala, paduan suara, semuanya. Mahasiswa itu jangan harus digebrak dulu sama pimpinan atau oleh staf ya, parangga misalkan di sini kemahasiswaan. Enggak, Anda harus punya program setiap tahunnya. KSR jelas, dan program itu tidak diingat-ingat. Artinya bukan pada level pemikiran saja. List what you do. Lakukan tulisan, tertulis, terdokumentasi. Kemudian, jadikan itu nilai jual Anda. Coba Senat mahasiswa. Di sini siapa ketua Senatnya? Mohon dibuka audionya. Saya, Bu. Siapa nih? Marcelino Junior Gemole. Hai, Marcel Damang. Alhamdulillah, Bu. Oke, Marcel. Ibu pernah mendengarkan dulu visi misi Anda ketika menjadi ketua Senat, bla 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 gitu ya. Oke. 2021, Marcel, visi apa yang akan Anda terapkan melalui misi Anda di dalam Senat Mahasiswa? Bisa dijawab? Bisa, Bu. Oke, apa tuh? Tentunya dengan kondisi gini kita masih mencari kayak kegiatan-kegiatan, pastinya kegiatan-kegiatan yang sekiranya itu diperlukan ya dengan kondisi kayak gini juga. Kita juga kan terbatas ya kalau dengan kayak soal perizinan, waktu, entah itu dari panitianya. Pastinya kita masih mencari-cari nih kegiatan apa sih nanti kita yang bakal kita lakuin buat 2021 nih. Setidaknya kita biar nggak kosong banget gitu kayak tahun 2020 kita cuma melakukan seperti kegiatan webinar, baksos, bikin video di Natalis, dan LDKM ini aja. Kita pastinya ingin mau gitu bikin kegiatan yang seperti tahun-tahun sebelumnya 2019, 2018 gitu. Tapi kan ya kita juga nggak bisa berbuat apa-apa kalau misalkan dari pihak pimpinan atasannya aja membatasi gitu, karena kan takut takut akan resikonya dengan kita kan sedang melawan penyakit, Bu. Yeah. Virus COVID yang kita nggak bisa hindari itu. Kalau emang kita udah kena itu bahaya. Tanggung jawabnya juga. Gitu sih, Bu. Oke, terima kasih ya Marcel. Ya, emang betul ya. Jadi 2020 itu sesuatu pelajaran terhebat ya. Bukan musibah, tapi pelajaran. Jangan anggap Anda itu masalah, sesuatu hal yang nggak sesuai dengan kehendak Anda itu masalah. Itu bukan masalah, itu pelajaran. Marcel bagus banget itu jawabannya. Artinya 2020 Anda sudah mencoba mengevaluasi, dan saya rasa ada 4 item yang tadi disebutkan dari kegiatan yang Anda lakukan, dan itu cukup bagus lah ya. Hanya 2021 dengan berbagai keterbatasannya Anda jangan berhenti di situ. Misalnya apa sih? Jangan selalu berpikir bahwa acara itu untuk luar. LDKM kayak gini kan acara untuk internal Anda semua ya. Tadi Ibu bilang di awal, kelemahan mahasiswa SM Ariyanti adalah English practice, daily English practice. Coba adain dong, sambil ngisi waktu pandemi ini, pakai bahasa Inggris. Banyak dosen kita yang bahasa Inggrisnya udah bagus. Dosen bahasa Inggrisnya kan keren. Pak Hedi, ada Pak Zen, digunakan. Untuk apa? Minimal buat kita dulu. Nanti kalau Anda selesai, misalnya mau berlatih di 6 bulan,
Visinya apa? Visinya anak-anak Arianti semua itu tergabung ke dalam klub Kita Hidupkan Lagi. Klub, English Club. Ya. Buat batasan waktu. Visinya untuk semuanya. Jadi Marcel sebagai leader di Senat ASM Arianti, Senat Mahasiswa, Anda berpikir dulu untuk menguatkan organisasi Anda secara internal, lalu Anda berpikir juga untuk mahasiswa lainnya. Harus berani dalam bahasa Inggris. Coba deh, satu aja itu. Ya, oke, teamwork. Akar dari leadership adalah teamwork. Jadi kalau nggak kerjasama, berarti Anda bukan leader. Kalau kerjanya sendiri-sendiri, berarti Anda hanya seperti bersama. Bukan bekerja sama, tapi seperti bersama. Direction. Saya nggak mau ambil contoh Marcel lagi, kasihan. Kayak kok seolah-olah bertumpu semuanya di Marcel. Nggak ya. Direction. Arahnya mau kemana? Kalau mau melakukan webinar, mau mengadakan sesuatu kegiatan A, maka direction-nya kayak gimana? Duduk bareng sekarang virtual ya. Nggak harus duduk bareng kita dalam satu ruangan. Pokoknya safety and health kita itu adalah yang paling utama. Anda duduk bareng dalam tanda kutip, virtual meeting. Kita harus apa, kita harus gimana, jangan bingung sendiri. Anda punya para pembinanya, ngobrol. Yang career center pembinanya, misalnya Bu Nur ya, ngobrol dengan Bu Nur. Bu Nur itu orang yang di luar sana dia aktif, linknya banyak, kali ada sesuatu yang bisa dilakukan gitu. Nah, kenapa Ibu minta planning itu tadi? Supaya jelas direction-nya mau kemana nih kita nih. Ingat, 2021 nggak boleh nggak ada program. Semua senat. Ya. Kemudian kalau Anda sudah menurunkan direction-nya mau apa, nanti akan terlihat strateginya. Oh, kalau mau gini mah kita harus A, harus B, harus C. Jangan lupa communication. Keterbatasan kita bukan hambatan. Ingat, di root yang kedua Ibu bilang ada solution. Kalau ada trouble, try to find solution. Ada trouble lagi berikutnya dengan case yang berbeda, lalu Anda harus membuka pemikiran Anda lagi untuk solution seperti apa, gitu ya. Nah, bagi mereka yang punya kapasitas leader karena struktur jabatan di dalam organisasi, Anda harus memaintain tight control of the organization. Jadi, di sini saya mengutip dari pendapat ahli bahwa leader must maintain tight control of the organization. Jadi, jangan cuek. Pemimpin harus memaintain, harus memaintain bagaimana dia bisa mengontrol para bawahannya, nggak cuma orangnya aja, tapi prosesnya itu dilihat. Sudah sejauh mana ya bidang ini, bidang A, bidang B, bidang C, dokumentasi udah sejauh mana ya, ada trouble nggak? Tanya. Jadi di dalam meeting, nggak cuma dari bawah report sama yang di atas. Yang atas bertanya, Marcel tuh bertanya, ada apa di bawah yang masalah apa? Itu yang harus Anda selesaikan, meskipun Anda cuma ngomong doang tugasnya. Tapi di dalam melatih berpikir, disitulah Anda juga involve di dalam proses di bawah. Gitu ya. Jadi, komunikasi itu bukan root lagi sih kalau saya rasa. Dalam semua aktivitas kita ya komunikasi. Orang bisa salah paham dengan komunikasi, orang bisa gagal bekerja karena komunikasi. Orang bisa gagal interview karena komunikasi, dalam rumah tangga juga bisa gagal karena komunikasi, dalam suatu hubungan pacaran juga bisa gagal karena komunikasi, dengan hubungan dengan orang tua, adik, kakak, semuanya karena komunikasi. Nah, kita kan dalam organization, dalam suatu sistem yang organized, komunikasi kita harus sehat. Gimana Bu cara komunikasi sehat? Isi dengan orang-orang yang punya itikat baik, punya orang-orang yang isinya punya goodwill. Komunikasi itu berbicara masalah goodwill ya. Punya itikat baik, punya goodwill untuk selalu berbicara, bertingkah laku, bersikap secara positif. Karena kalau ada webinar terakhir berbicara masalah toksik,
Toxicity bukan kerusum. Dari zaman dulu juga ada toxicity itu. Bahasanya aja sekarang keren, toxicity. Toxicity. Kalau dalam ilmu sosiologi itu namanya patologi sosial, penyakit dalam lingkungan sosial. Jangan ada toksik di antara kita, ya. Jangan ada toksik. Artinya kalau sempat orang berpikir bahwa oh dia toksik, oh no, orang itu pun toksik. Kalau kita berpikir bahwa orang lain toksik, apakah kita pernah bertanya bahwa kita juga toksik? Bukan. Ya. Nah, jangan dilihat lu toksik, gua toksik, kita semua toksik. Nggak begitu. Tapi sadari bahwa ada toksik nggak nih di antara kita. Kalau ada, selesaiin. Ajak ngobrol orang tuanya. Ajak ngobrol orangnya. Ya. Man to man, eye to eye, ajak ngobrol orangnya. Mau apa, gimana, sampai kalau tadi kita lihat definisinya adalah influencing other. Sampai Anda sebagai leader bisa mengubah perspektifnya, bisa mempengaruhi tingkah lakunya supaya lu nggak boleh toksik ya di sini. Ngomong dengan cara yang enak. Kenapa? Oh, kita berorganisasi ini seperti berkeluarga loh. Jadi dengan organisasi kita itu anggap aja sebagai keluarga, sebagai satu entitas yang memang kita ingin berkembang di situ. Maka tidak boleh ada toxicity. Jangan Anda bilang dia tuh toksik, terus Anda ngomonginnya di belakang. Oh, nggak bisa. Kalau Anda merasa ada toksik dalam organisasi Anda, ajak ngobrol, buka, selesaikan. Ya. Jangan bicara di belakang karena ya itu ujungnya jadi gibah, nggak nyelesain masalah. Kalau misalnya di sini contoh Marcel, Anda punya member di dalam Senat yang menurut Anda kurang bagus, tapi pastikan dulu juga Marcel adalah orang yang di koridor etis ya. Kemudian Anda melihat bahwa member dia nggak bener nih, coba Marcel yang benerin. Maka kalau kita mau benerin orang, pastikan dulu kitanya bener apa nggak sih? Gitu. Marcel tanya dulu sama diri Anda. Kalau gue nya bener ya udah bisa deh layak tuh negur gitu ya. Tapi kalau andanya nggak bener ya jangan. Perbaiki dulu, benahi dulu diri kita sebelum kita membenahi orang lain. Nah, saya nggak mau melulu bicara masalah bagaimana secara soft skill-nya ya. Jangan lupa Anda mahasiswa. Jadi kalau anak-anak mahasiswa yang terlibat dalam UKM, tapi IPK-nya 2,65, mau dijadikan contoh dari mana? Mau tidak mau, academically Anda itu harus bagus. Menjadi orang-orang percontohan bagi mahasiswa lainnya. Nanti gini, si A masuk di Senat, IPK-nya 3,9. Pas, nggak ada trouble. Tapi dia di Senat mahasiswa aktif, nggak pernah kuliah. IPK-nya nasakom, nasib 1, lalu orang tua ntar gini, udah deh, nggak usah deh kamu aktif di Senat. IPK kamu jadi nggak bagus. Wah, salah. Be balance. Jadi harus balance. Kalau Anda mau memilih beraktivitas, nambah-nambah aktivitas di organisasi kemahasiswaan, Anda kan mahasiswa. Student leadership. As a student, tetap sebagai student. Akademik Anda ya harus bagus. Kalau buat saya, semua yang masuk dalam UKM, nggak boleh di bawah 3,5 lah. Belajar mah tetap aja belajar, kodrat kita sebagai mahasiswa, banyak tugas, tapi mau ujian, mau UAS, tapi kita di Senat ada acara. Nah, itulah fungsinya planning. Jangan membuat satu kegiatan bertumpuk di satu momen, ketika konsentrasi Anda harus pada akademis. Itu hard skill. Jadi Anda harus punya konsep di dalam menjalankan organisasi kemahasiswaan. Tetap ingat tugas dan tanggung jawab Anda itu adalah pada diri Anda as a student. Gitu ya. Nah, bicara hard skill, soft skill, saya nggak pernah bosen kalau mau bicara ini. Jangan juga berpikir IPK 3,5. Tadi kan
saya mensyaratkan ya 3,5 deh minimal untuk seluruh UKM, PADUS dan lain sebagainya. Bisa nggak tuh? Gitu. Tapi bukan berarti ya di luar sana setelah Anda lulus IPKT kepake. Enggak. S2 saya IPK 3, hampir 37, 36 something. Kepake nggak sih di tempat kerja? No. Karena IPK itu indikator penguasaan Anda terhadap suatu pengetahuan. Soft skill di sini berjalan 80%. Soft skill, keterampilan sosial Anda, how to interact with others, how to manage your work life, itulah soft skill. Hard skill bisa dipelajari, guys. Ya, belajar teori, UTS, UAS nilainya A, semua. Easy to learn. Mudah untuk dipelajari. Tinggal dibagi time managementnya seperti apa. Tapi kalau soft skill, keahlian berinteraksi dengan orang, itu yang harus Anda pelajari masing-masing. Ya, jangan pernah berhenti untuk belajar berinteraksi dengan orang. Kadang kita tidak sepaham. Saya pernah membaca jurnal dari psikologi, ilmu psikologis, bahwa kadang kita harus agree I agree to disagree. Saya setuju untuk ketidaksepahaman. Jadi jangan salah kalau jangan memaksakan orang untuk selalu sepaham juga dengan kita. Tergantung caranya kita pendekatan kepada mereka seperti apa. Setiap orang berhak untuk tidak sepaham dengan kita, intinya begitulah ya. Tinggal caranya, kita pun harus bisa lebih fleksibel secara karakteristik, itu harus bisa lebih fleksibel. Gitu. Kemudian ada 6 karakter. Oke, ini udah jam 10.52. Saya sampai 11.15 ya. Oke, ada 6 karakter seorang leader. Yang pertama adalah drive. Nyetir, Bu. Ya, nyetir. Kalau orang nyetir kan mobil ya. Drive itu artinya apa sih? Kita ini menjadi orang-orang yang sebisa mungkin memiliki dorongan. Untuk apa? Jangan dulu kita berusaha untuk nge-push orang lain. Tapi secara pribadi Anda adalah orang yang bisa mendorong diri Anda sendiri atau enggak? Ya, leadership kembali lagi sebelum kita menuntut sesuatu pada orang lain, maka artinya kita sudah begitu. Anda menuntut organisasi Anda, member Anda untuk akuntabel, tanggung jawab. Artinya Anda tanya dulu, gue udah tanggung jawab apa belum ya, gitu ya. Bahasa Andanya gitu, bahasa simpelnya gitu. Jadi kalau orang mendorong sesuatu untuk menghasilkan hasil tertentu, maka kita juga berpikir bahwa apakah saya sudah cukup bisa mendorong diri saya sendiri atau enggak? Oh, ternyata waktunya 2 menit lagi ya. 2 menit serius loh. Waktunya sisa 2 menit lagi. Oke, kalau gitu ini saya jelaskan di sini aja. Kemudian desire to lead. Punya passion untuk memimpin. Jangan desire untuk menjadi member. Kalau kapasitasnya masih harus diarahkan oleh orang lain, maka posisinya belum berkesempatan untuk menjadi leader, yaitu nggak masalah, karena kapasitas orang beda-beda. Kemudian integrity. Apa sih integrity? Kalau integrity kita singkatnya gini, integritas itu totalitas, keseluruhan. Dari mulai hak, tanggung jawab, fungsi, peran, kemudian semua hal yang berhubungan dengan leadership itu masuk ke dalam satu paket yang baik. Self confidence, rasa percaya diri. Rasa percaya diri ini bukan karena aduh Bu, aku mah mancung ya, saya tuh putih, saya tuh enggak. Self confidence itu lebih pada bagaimana kita berani tampil. Banci tampil bukan, nggak ngerti deh banci tampil teh naon ya.
Self-confidence itu adalah satu kondisi di mana seseorang berani tampil mengalahkan ketakutan, kekhawatiran yang ada di dalam dirinya. Biarkan ketakutan Anda, kekhawatiran Anda, kelemahan Anda itu cukup Anda dan Tuhan aja yang tahu, lalu selesaikan ya urusan itu. Tapi kalau orang di luar sana harus selalu tahu bahwa Anda ini confidence, Anda itu percaya diri. Karena akan terlihat, kalau orang nggak percaya diri, dia nggak bisa membawakan dirinya di dalam suatu kondisi apapun. Dia akan memilih untuk lebih introvert. Dia akan lebih memilih untuk zona aman, zona nyaman yang nggak aman. Tapi orang yang punya self-confidence, dia adalah orang-orang yang kadang dia lahir dari kesalahan. Oke, dikoreksi waktunya 10 menit lagi. Iya, makanya jadi bingung saya. Ya. Nah, self-confidence ini menjadikan modal bagi kita bahwa jangan dipikir Mario Teguh itu ketika dia bicara di depan orang dia nggak takut salah. Ibu aja kalau bicara di depan banyak orang takut salah, ya ada kekhawatiran itu. Tapi ya confidence, percaya diri bahwa apa yang kita bicarakan ini ya positif. Ibu kalau lagi konsultasi dengan perusahaan yang isinya cowok semua ya, aduh nggak pede nih cewek satu-satunya gitu. Udah mana sama bule-bule gitu ya. Artinya itu biarkan menjadi kekhawatiran kita aja. Jadi ketika kita harus berhadapan dengan berbeda karakter orang, karakteristik masing-masing orang yang berbeda, PR Anda secara internal bagaimana memaintain rasa tidak percaya diri dan kekhawatiran Anda. Itu beresin. Orang di luar sana taunya Anda itu orang yang sudah profesional, Anda itu percaya diri, jangan dikasih tahu sama orang bahwa kita nggak percaya diri, nanti kita rugi sendiri. Intelligence. Tidak hanya pada student leader, karena Anda ada di budaya akademis perguruan tinggi, saya rasa kalau seseorang pengusaha tukang bakso, dia tukang bakso, dia punya toko, dia punya warung bakso, dia punya pegawai satu tugasnya cuci piring, yang satu bikinin minuman, jus jeruk, jus alpukat, teh botol gitu ya. Saya rasa dia harus juga punya intelligence. Gimana sih cara meramu bakso yang layak makan? Gimana sih cara membuat resipi yang enak dan bersih dan bagus, delicious? Bagaimana cara mengelola warung baksonya supaya tetap memasuki standar COVID-19? Bagaimana cara dia memasarkan baksonya? Itu tukang bakso. Intelligence-nya perlu juga. Nah, apalagi kita, mahasiswa. Intelijensia kita harus menonjol. Harus terlihat bahwa kita memang orang-orang yang intelijensianya tinggi. Kita berbeda dengan mereka yang anak SD. Kita berbeda dengan mereka yang tidak kuliah gitu. Intelijensianya akan berbeda. Anda bukan lagi mahasiswa itu sekarang paradigmanya bukan cuma sebagai agent of change. Tapi mereka sudah mahasiswa ini sudah bergeser. Anda itu transformer, kalau kartun tuh ya transformer. Anda itu eranya bertransformasi. Belum lagi dengan penggunaan teknologi IoT, Internet of Things, semuanya. Anda harus paham juga how to use technology. Gitu. Aduh, ada keterbatasan. Ayo. Keterbatasan apapun itu jadi PR kita ya secara internal ya. Jangan dibilang saya biasa bicara kemana-mana, saya banyak kolega di mana-mana, tapi saya nggak punya kelemahan. Itu salah. Banyak juga kelemahannya, tapi itu jadikan PR kita aja, cukup kita. Dan Tuhan yang tahu, selesai. Jangan biarkan orang lain tahu kelemahan kita. Karena berdasarkan contoh, berdasarkan apa yang kita lakukan, itulah yang orang lain lihat. Jadi kalau Anda pemarah, Anda marah-marah depan anggota member Anda, ya jangan salahkan kalau
anggota member Anda lari menjauhi Anda. Kenapa? Oh, nggak mau punya leadernya marah-marah. Marahnya di manage. Kenapa ada time management? Kenapa ada angry management? Ya itulah, berorganisasi nggak mudah. Nggak seperti kita marahin supir angkot yang ugal-ugalan, kita buka kaca, kita pelototin. Organisasi itu nggak gitu. Dengan intelijensia yang tinggi, semakin seseorang itu menempuh perguruan tinggi, semakin dia terlibat aktif di dalamnya, notabene intelijensianya itu tinggi. Jangan kaget orang yang intelijensianya tinggi, ketika dia tidak down to earth ya, dia berpikir bahwa oh saya ini A, saya ini B, saya ini master, saya ini S3. Nah, apa sih itu cuma urusan dunia aja. Tapi dengan kesombongan-kesombongan itu bahkan melumpuhkan nilai-nilai kebaikan yang ada di dalamnya. Jadi ketutup. Jadi leadership ini bukan masalah Anda itu siapa, tapi Anda bagaimana menjalankan leadership itu. Nggak gaya juga sih leadership, kalau gaya doang tapi nggak becus ya nggak bagus. Leadership ya nggak cuma masalah dia gaya, dia oke, dia keren gitu. Kalau di level student kan biasa gitu, ya aku nih gitu, aku nih duduk di sini gitu. Tiap orang di perusahaan juga gitu, oh gue nih menjabat A, B, C. Tapi masalahnya adalah Anda bisa apa dengan jabatan itu? Apa yang Anda lakukan? Ya. Nah, di dalam karakter yang terakhir, karena waktunya juga 4 minutes left, job relevant knowledge. Ya, Anda ini ada di jurusan yang variatif. Sekretari, perkantoran, perbankan, apa tuh? Informatika ya. Kemudian perhotelan gitu. Kok kayak relevan nggak sih gitu? Oh, semua relevan. Leadership ada dalam berbagai multicultural organization. Di dalam berbagai organisasi itu semuanya relevan. Hanya kalau Anda nanti misalnya bekerja sesuai dengan ilmu yang Anda tempuh. Nah, di sini maksudnya job relevant knowledge itu adalah apa yang Anda kiprahi saat ini itu harus dibarengi dengan knowledge. Jangan sekonyong-konyong Anda seolah-olah oh udahlah ini gue aja deh gitu, tapi nggak mengukur diri. Nah, mungkin nanti ke depannya akan ada masalah. Gitu ya. Ini adalah 6 karakter leader yang versinya tentu berbeda dengan yang lain. Banyak banget 6 karakter. Ini cuma 6 ya. Saya bikin cuma 6. Tapi di luar sana karakter leader ini nggak sesimpel ini. Jadi dari mulai drive orang lain, nggak mudah, desire to lead, kadang kita juga manusia biasa, lagi pandemi seringnya nggak punya duit dibandingin banyak duit, kemudian kadang kita habis nongkrong kita hanya psikomatis, kayak berasa sakit gitu ya, boro-boro kita harus ngelit orang setiap hari dengan semangatnya all the time gitu, nggak begitu, kita manusia biasa, ya itu sebelum kita ngeberesin orang lain, kita beresin dulu diri sendiri. Sebelum kita memberesi masalah-masalah dalam organisasi, sebelum kita berusaha menyusun untuk program-program kita ke depannya seperti apa, Anda harus beresin dulu urusan Anda. Jangan sampai yang utama malah keteteran. Jadi nggak ada anak-anak UKM, terutama Senat Akademi, Anda Nasakom, Anda IPK-nya asal ada angka-angka gitu ya. 3,2 itu udah bottom lah gitu. 3,5 ke atas. Nah, kalau bisa coba deh Marcel, bisa nggak ntar tuh Anda dengan timnya yang sekarang aktif, pada saat Anda lulus di wisuda IPK Anda cum laude semua gitu ya. Cuma ya nggak bisa dipaksakan. Artinya kalau Nasakom banget Mang, jangan atuh malu-maluin ya 2,75 itu aduh udah nggak usum ya. Udah nggak musim ya. Jadi mahasiswa 3,00 itu udah gawat darurat gitu ya. Harusnya jangan 3,00 lagi. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Habis ini kita mungkin ada Q&A ya. Ada question and answer.
silakan. Ini panitia, saya cukup sampai sini aja ya. Tapi pertanyaan tentang leader, kemudian kita harus ketemu konsultasi dalam ruang virtual. Saya selalu terbuka selama saya bisa, tidak ada kesibukan yang sangat penting banget gitu. Saya masih terbuka untuk bisa sharing dengan Anda semua. Jadi saya simpulkan dulu sebelum saya akhiri dari materi saya ini yang hanya sejam aja. Intinya adalah di dalam leader organisasi secara kapasitas Anda sebagai student, berbagilah, bekerja samalah dengan orang banyak. Ya, Anda bagus banget. Anda semuanya punya passion. Anda semua tergolong aktif di dalam kampus. Tetapi Anda lebih baik untuk ditingkatkan keaktifannya di dalam aktivitas kampus. Gitu. Nah, leadership hanya menjadi bagian kecil di dalam kehidupan Anda berorganisasi. Banyak hal lainnya yang bisa Anda kembangkan lagi ya. Jadi leader ini butuh keahlian, butuh waktu untuk di peningkatannya, untuk self improvementnya juga butuh berlatih. Tapi jangan melulu Anda fokus pada leadership karena masih banyak fokus-fokus lainnya yang harus Anda lakukan. Gitu. Ya, sekian dari saya. Coba panitia, saya stop share ya. Oke. Baik. Terima kasih. Nah, ini suara siapa ya? Kecil banget, Neng. Kecil banget suaranya. Baik. Terima kasih kepada Ibu Rahmayanti, SIP MSI, atas penyampaian materi pertamanya. Tadi Ibu sesi Q&A ya, Bu? Iya. Ya. Untuk peserta, boleh ada yang mau bertanya mengenai materi student leadership ini? Boleh ketik di room chat atau... Langsung ngomong aja. Oh ya, langsung diomongin aja ya. Ya, yang mau tanya-tanya, tanya. Di sini kita LKM. Enggak? Silakan. Kalau gitu saya coba tanya nih, kalau nggak ada yang mau nanya. Boleh nggak? Boleh, Bu. Saya tadi tertarik dengan... Saya mau nyoba, loh, kok ngilang dia? Mana tadi? Salma ya? Namanya Salma kah? Nggak ada ya? Hilang. Atau saya mau tanya Talia deh. Boleh untuk Talia. Enggak. Talia. Talia. Bu. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, Talia di mana? Senat ya? Di Karir Center, Bu. Oke, Karir Center. Anda nyimak dari materi saya nggak? Insya Allah nyimak, Bu. Oke, 2021. Sebutkan satu aja. Dari materi yang udah saya sampaikan tadi, dari sisi leadership, apa yang akan Anda lakukan di Karir Center? Dah. Jadi saya ingin ini, Bu, kayak leadership, jadi mengembangkan lagi. Kan saya baru ini ya, Bu, masuk di sini. Lalu? Lalu apa? Talia. Lalu apa, Nek? Baru masuk di Karir Center. Lalu gimana? Ini Talia nge-lag apa enggak sih? Apa saya nggak kedengeran ya? Ngomong aja, Tal. Apa-apa. Gak apa-apa. Diskusi aja kita. Lain kayaknya, Bu. Ya. Kurnia coba. Kurnia aja deh. Kurnia di apa? Karir Center? Ya, Bu, Karir Center juga, Bu. Mau pergi. Apa? Karir Center juga, Bu. Oke, Karir Center. Udah gabung berapa lama? Sama, baru. Baru. Oke, pertanyaannya masih sama tuh Kurnia. Silahkan dijawab.
Kalau saya sendiri ya Bu, sebelum lebih jauh untuk melakukan program di Career Center itu sendiri, untuk saya pribadi saya lebih ingin circle intern dari CC itu sendiri Bu, Career Center itu sendiri diperbaiki. Maksud saya kayak hubungan dari setiap anggota, mau itu dari ketua sampai di bidang ataupun seluruh anggotanya, lebih ke diperbaiki lagi Bu. Karena menurut saya, jika suatu organisasi, si lingkungan organisasi itu sendiri dari dalam organisasi itu udah baik, mau rencana sebesar apapun yang akan kita lakukan itu bakalan berjalan dengan lancar Bu. Terima kasih. Cerdas, keren. Iya, itu bagus ya. Career Center itu tuh masukannya. Jadi di dalam tubuh organisasi Career Center dibenerin dulu satu visi. Itu namanya persepsi. Harus disatukan dulu persepsinya, kemudian dibenahi dulu. Ini awal tahun ya, kita harus spread love, kita harus spread positivity. Kita harus menebar energi-energi positif, karena ini awal tahun banget. Kalau awal tahun sudah dimulai dengan momen yang nggak bagus, maka ke belakangnya anggota mungkin aja ada yang merasa tidak nyaman, ada yang merasa nggak enak gitu. Nah, di setiap UKM itu bagus masukannya Kurnia. Jadi kuatkan dulu organisasi Anda secara internal. Oke, ada yang mau bertanya? Zaki, Mutiara, ada yang mau bertanya nggak? Saya mau Zaki dong, nanya Zaki. Dibuka ya itunya, mute-nya. Ya. Bentar Bu. Ya, Zaki. Jaki mau nanya ini aja Bu. Kan kalau misalkan kan Jaki ikut senat sama Career Center. Nah, untuk menjalankan keduanya secara berdampingan itu gimana ya Bu ya? Ya. Oke, kalau Anda sudah memilih untuk mendua, nah, kan bahasanya mendua dong. Okay. Senat dan Career Center kan dua, jadi mendua. Salahkah? Tolong dibenahi kalau salah, diperbaiki. Nah, kalau Anda memilih untuk mendua, maka Anda harus sudah siap dengan konsekuensinya. Yang pertama adalah Anda harus tahu mendua, bercabang, itu berbeda dengan fokus pada satu. Kalau Anda mendua dalam UKM, berarti Anda sebetulnya mentiga tuh. Mentiga, senat, Career Center, kuliah. Ingat ya, kuliah Anda yang pertama. Yang kedua, oke, Anda beraktivitas keduanya. Gimana sih cara mengaturnya? Dari yang pertama adalah segi waktu dan konsentrasi. Itu. Yang kedua, Anda harus berlatih memilah mana yang bisa saya kontribusikan untuk senat, mana yang bisa saya kontribusikan untuk Career Center. Di situ nggak berhenti. Lalu gimana caranya untuk mengkombinasikan? Ingat, pelatihan kita kolaboratif work. Kalau Zaki mendua di senat dan Career Center, dengan adanya teman-teman yang mendua di sini, Career Center dengan senat mahasiswa harus bisa ngeblend bersatu, ya, tidak parsial. Jangan berkompetisi di antara senat satu dengan lainnya, tetapi Anda berkolaborasi. Justru bagus ada yang mendua seperti itu. Gimana caranya ketemunya nih? Ketemunya di mana? Acara kampus, acara ASN ya. Anda mendukung di situ jelas. Di belakang layar Anda dukung gitu. Kemudian kalau senat ada acara, sisi dukung. Dari segi apa? Oh, banyak banget kontribusinya ya. Kemudian Career Center ada acara senat dukung dari segi marketingnya, dari segi perizinannya, dari segi produk kegiatannya. Banyak banget kontribusi Anda yang bisa Anda sumbangkan bagi semua UKM. Even itu Anda ada di senat akademi, senat mahasiswa, Anda mau menyumbang sesuatu untuk KSR. Senat apa nih? Ikut penggalangan dana untuk KSR.
Untuk Arpala, Anda bikin apa? Mendukung kegiatan Arpala. Wah, itu kolaborasi yang aktif, bagus banget. Gitu ya Zaki ya. Tapi akademisnya tolong diperhatikan tetap. Saya nggak mau anak-anak UKM IPK-nya jeblok. Ada lagi yang mau bertanya? Berapa waktunya nih? Sisanya berapa waktu? 1 pertanyaan lagi, Bu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Anda sudah pada ngerti semua nih ya. Tadinya saya mau kasih pretest dan post-test loh. Saya mau ngetes dari awal sampai akhir. Nah, sebelum berakhir, tolong semuanya video on. Video cam on. Tolong semuanya, saya lihat di sini cuma ada Yoga, Kurnia, Nalio. Ya, teman-teman panitia on cam semua ya, peserta juga. Kenapa sih harus on, Bu? Ya, karena saya supaya tahu saya nggak bicara ngecoblak sendiri. Bahwa saya tahu juga Anda tidak tertidur. Aprilia, Sri. Nanti di sesi Bu Megi tolong dinyalakan semua videonya ya, karena itu sesi ngantuk. Anda boleh sambil makan, minum, makannya bukan makan berat, nasi bakar, makan cemilan, asal nggak kelihatan sama yang bicara. Oke, Idam, Anda berdua yang ke rumah saya kemarin ya. Oke, ada lagi yang bertanya apa enggak? Kalau nggak bertanya, saya titip pada mahasiswa panitia, nanti tolong berikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan konten yang tadi saya sudah bahas. Yang lebih krusial itu tolong diberikan pada teman-teman di sini. Saya nggak ngerti, Anda nggak bertanya apa karena Anda ngerti, atau apa Anda males nanya, atau takut? Siapa yang tadi saya tanya lalu menghilang tuh? Talia ya. Nah, itu jangan takut berbicara, menyampaikan pendapat. Tidak ada benar dan salah dalam ranah ilmu kita. Kita ilmu sosial. Benar dan salah urusan mereka yang di eksakta. Kalau orang kimia salah menjawab pertanyaan itu fatal. Ya ada saya nih ya. Saya ini nggak bisa dikurusin dikit kemarin, Idam. Nah, oke, udah selesai kali ya. Terima kasih banyak nih panitia. Udah selesai belum? Al-Fatihah. Baik, Bu. Terima kasih atas penyampaian materinya. Oke, terima kasih banyak. Sukses untuk Anda semua. Saya ada kepentingan lain. Saya izin leave room. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Ya, makasih banyak Bu ya. Ya. Ayo Pak Rangga, sukses ya. Sama Bu, makasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk rekan-rekannya tadi ada itu penyampaian materi yang pertama dari Ibu Rahmayanti SIP MSI tentang Student Leadership Character Development. Gimana